ijazahnya karena poinnya yang dinilai belum ada di masa itu ya. Ya itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan. Ini dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan, ya kan? Teman juga banyak sekali yang menyampaikan. Jadi nggak itu terulang terus gimana Pak? Apa sudah bosan? Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan. Tetapi kaki yang mendalilkan itu yang membuktikan. Saya ingatkan pada Pak Joko Widodo, ya, jujur itu enak tidurnya kan Pak Joko Widodo. Bagaimana Pak? Kenapa ijazahnya itu tidak mau ditunjukkan? Ya, Anda presiden 10 tahun, ya. Anda mungkin satu-satunya presiden di dunia ini, ya, yang tidak berani menunjukkan ijazahnya, ijazah aslinya kepada publik. Satu-satunya yang pengecut, ya. Di dunia ini tidak ada presiden yang diminta tunjukkan pada rakyatnya, ini loh saya lulusan alumni UGM, ya, sarjana Fakultas Kehutanan UGM, ini dia, nah uji semua, terserah kalian, asal jangan hilang ya, gitu, karena sudah nanti mencetak yang baru, kan begitu. Ini kok menghindar ya, dalil-dalil kolok, ya, dalil-dalil yang hanya orang hukum itu. Anda kan orang Fakultas Kehutanan katanya, siapa yang mendalilkan itu yang yang membuktikan. Inilah makanya saya bilang jujur itu simple, sederhana, berterus terang, tidak berkelit, menghindar. Wah, padahal Anda kan sendiri 10 tahun jadi presiden. Sekarang pun penerima uang rakyatnya Anda kan, ya Pak Joko Widodo. Anda kan penerima 30 juta per bulan pensiun Anda. Itu semua dari keringat rakyat. Belum lagi Anda mendapatkan Alfa, ya Toyota Alfa, rumah dinas mewah. Itu semua dari rakyat. Kenapa nggak bisa berterima kasih sedikit kepada rakyat? Tidak. Itu silakan uji. Uji apa terserah. Uji tinta, uji karbon, uji teknologi. Kan gampang begitu loh Pak. Seorang negarawan, ya tentu orang akan semakin bertanya-tanya kan. Semakin percaya pada analisa saya. Karena Anda menghindar gitu loh. Kalau memang serius, ya tuntut saya gitu loh. Biar kita uji semua. Dan Anda pun dihadirkan di sidang. Kapan Anda KKN? Kapan Anda ujian skripsi? Siapa dosen penguji Anda? Gitu loh. Apa isi skripsi Anda? Kan gitu. Terutama itu KKN. Di mana Anda kos Solo di Jogja? Apakah PPPP dari Jogja Solo? Kan capek. Gitu loh. Ya, berikutnya fitnah murahan kata Anda. Fitnah murahan yang diulang berkali-kali, diulang-ulang gitu ya. Anda yang berkelit berulang-ulang gitu loh. Anda yang berkelit menghindar berulang-ulang. Makanya kasus ini tidak selesai menjadi sejarah kelam rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Masa ada seorang presiden 10 tahun itu tidak berani menunjukkan ijazahnya, itu satu-satunya itu di dunia itu. Ya, kenapa Anda pengecut? Itu tunjukkan saja gitu loh. Apa susahnya kalau punya? Kan kalau tidak punya berikan alasan banjir atau segala macam bencana alam atau apa kan? Selalu saya bilang itu, dari manalah teknologi 1985 bisa mencetak ya, teknologi hardware maupun software bisa mencetak lembar pengesahan tahun 1985. Ini kan ketidaksesuaian teknologi tahun 1985 sudah final ini gitu loh. Kecuali Anda bisa menjelaskan, saya dulu pergi ke offset terkenal yang namanya di Jakarta bla 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 sehingga membuat cantik ini untuk kenang-kenangan gitu. Oke gitu loh. Tapi tetap aja harus diuji gitu loh. Ya, usia tinta, ya, jenis tinta, uji tanda tangan, kesesuaian, ya, usia kertas dan lain-lain gitu loh. Jadi ya, semakin Anda menghindar, maka saya dianggap masyarakat semakin benar gitu loh. Karena ya tidak ada memang teknologi semacam ini tahun 1985 kita perhatikan. Kemarin sudah saya tunjukkan dari UI Yogyakarta ya, tahun 1988 saja lembar pengesahan masih teknologi ketik manual begini dan lengkap, ada pengujinya, ada tanda tangan pembimbingnya, ada apanya pengesahannya, semua ditandatangani dan tanggalnya, tanggal pengujiannya gitu loh ya. Masih saja mengenai persoalan ijazah palsu. Sudahlah Pak Mul, kalau memang merasa difitnah, silahkan Bapak tunjukkan ijazah aslinya. Toh lagi ini alumni UGM berani untuk diproses kalau memang apa yang dikemukakannya itu adalah sebuah fitnah. Nah, rakyat cuma meminta Pak Mul bagaimana agar menunjukkan ijazah aslinya. Tidak ada yang lain. Hanya ingin membuktikan bahwa Pak Mulyono ini atau Pak Jokowi ini memang betul-betul berani untuk
membuktikan menunjukkan ijazah aslinya biar semuanya clear, tidak lagi ada permasalahan mengenai persoalan ijazah palsu. Nah, sahabat-sahabat, kita lihat dulu komentar netizen selanjutnya, di mana memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini betul-betul palsu. Kemudian yang hanya bermunculan di media sosial hanya klarifikasi dari orang yang dianggap seangkatannya Pak Mulyono, yang hanya berbedalkan dia mengaku sebagai temannya tanpa ada pembuktian secara fisik mengenai persoalan ijazah palsu, dan itu tentu meragukan dan dianggap sebagai pembohongan seluruh rakyat Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu videonya, bagaimana komentarnya, dan silakan sahabat-sahabat tangkapin. Salut buat peternakan Mulyono yang masih mati-matian ngebela junjungannya sampai ngebokin ya, ngejilatin terus. Heran aja sih. Terima kasih juga buat netizen yang udah jeli teliti menguak keabsahan ijazahnya si Mulyono ini. Dalam ijazah tertulis Yogyakarta 5 November 1985. Sedangkan di skripsi, tolong di zoom ya kalau saya salah, itu tanggal 14 November 1985. Logikanya gini, seumur-umur saya kuliah, dalam hidup saya, baik itu kuliah D3 kemarin, baik itu kuliah S1 transfer, dan di UGM juga, saya itu buat skripsi dulu. Kita ngajuin skripsi ke dosen bimbingan, direvisi bolak-balik, dan itu memakan waktu lama, nggak cuma seminggu 2 minggu, tapi 1 bulan sampai 3 bulan. Nah, dari revisi itu kita akhirnya sidang skripsi. Nek zaman saiki, zaman cah-cah gaul, zaman Gen Z bilang sempro. Terus dikei klaweng, ngono kae to, dikei buket, dikei bunga, dikei coklat, makanan dan sebagainya. Kalau zaman sekarang, kalau zaman saya dulu namanya pendadaran. Mungkin yang seumuran dengan saya istilah pendadaran itu ada ya. Nek ora ya sidang skripsi, wis gampangane ngono kuwi. Begitu sidang skripsi selesai, kita dinyatakan lulus dan kita laporan ke akademik, persyaratan administrasi, baru kita wisuda. Bayar wisuda, ya wis foto, ya wis tetek bengek ngono kae. Setelah wisuda, formalitas ya, kalau zaman saya dulu belum dikasih ijazah. Nanti kita selang 1 minggu ijazah itu baru terbit dan kita baru ngambil di bidang di kantor akademiknya. Kalau dulu saya loh ya, ijazah itu masih nunggu 1 minggu dulu setelah wisuda, upacara seremoni wisuda di ballroom UGM, Bulak Sumur ya. Karena zaman saya dengan zaman sekarang mungkin beda. Nah, itu aja butuh waktu. Lah kok iki ijazah dhisik, ijazahnya tertulis 5 November 1985. Skripsinya studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian di Kota Madya Surakarta. Ini tertulis 14 November 1985. Emang ada ya ijazah dulu baru skripsi, kita bikin skripsi. Aduh. Buat para peternakan Mulyono, semangat membela junjungannya ya. Jangan sampai lengah, nanti nggak dapat sembako lagi. Apalagi nih jelang Lebaran pasti bagi-bagi amplopan lagi kalau di rumahnya open house ya. Semangat menjilatnya. Sekarang banyak orang mencari panggung menjadi saksi membelanya, tapi cuma modal omon-omon tanpa memperlihatkan apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Pastinya ya ijazah aslinya. Ya kalau cuma modal omon-omon aja, orang gila aja bisa cuma ngerumit ya, omon-omon cuma ngerumit. Tapi untuk pembuktian juga nggak bisa, karena nggak ada yang untuk diperlihatkan tuh. Masa iya mau disamakan dengan orang gila? Ya seharusnya ya malu gitu ya. Jadi kalau memang nggak punya bukti, entah itu foto atau nyata gitu ya, ya foto zaman dulu waktu ya pas lagi
wisudan gitu ya, diperlihatkan kan pamer-pameran itu ya biasanya tuh. Kalau saya waktu di SMA kan pamer-pameran ijazah aslinya gitu ya, coba perlihatkan keasliannya gitu ya, jangan cuma modal omong-omong, bukannya ya menyelesaikan permasalahan, justru memperkeruh, memperpanjang permasalahan gitu. Seharusnya malu dengan ya sebagai alumni yang katanya universitas yang ternama tapi ya tidak memperlihatkan sebagai alumni universitas yang ternama lah. Justru gimana ya, untuk membedakan pokok permasalahan yang sebagai tuntutan dari masyarakat aja nggak bisa, justru pembelaannya tidak nyambung. Masan ya mengaku-ngaku sebagai alumninya sebagai teman alumninya gitu kan nggak nyambung, kelihatan ya gimana ya, kelihatan ya itulah gitu ya. Jangan malu-maluin lah ya sebagai ya alumni itu, kalau memang alumni universitas yang ternama itu ya. Yang menjadi pertanyaan nih, sekian banyaknya alumni ya, alumninya ya, khususnya ya teman dekat gitu ya dan juga ya dosen-dosennya atau rektornya atau ya dosen pembimbingnya, masa nggak ada yang bisa membujuk merayu untuk ya memperlihatkan ijazah aslinya gitu ya, membujuk ya itu antara alumninya, teman dekatnya, terusnya ya dosen atau rektor atau dosen pembimbingnya gitu ya, masa nggak mampu untuk membujuk merayu gitu ya. Ya padahal sekeras-kerasnya batu aja kalau kena tetesan air itu akan ya berubah, apalagi hati seseorang pasti kan akan luluh, masa nggak bisa. Itu kalau dipikir secara logika aja dari situ aja udah maksud. Kecuali kalau memang kalau awal-awalnya wah ijazah aslinya kena banjir gitu ya, kalau banjir kan nggak tahu kemana gitu ya, apa wah ijazah aslinya kebakaran gitu ya. Tapi ya walaupun dengan dua alasan itu harus ada pembuktian, memang kena banjir, apa memang ya kena bakaran gitu, apa memang ya rumah tempat tinggalnya layak kena banjir, atau ya rumah tinggalnya ya kan pastinya ada bukti kalau masalah kebakaran gitu ya gitu. Tapi karena memang dari awalnya ngomongnya ada, tapi nyatanya sampai sekarang udah 10 tahun berjalan belum bisa memperlihatkan, ya itu jadinya salah sendiri, sulit karena tidak ada yang bisa buat untuk diperlihatkan lah sebagai tuntutan dari masyarakat pastinya ya. Dari sini aja seharusnya udah paham nih, sebagai alumninya, dosen atau rektor atau dosen pembimbingnya harus paham bahwa kalian semua itu hanya cuma sebatas ya apa itu namanya, hanya sebatas ya pembual lah, pembohong, asli pembohong ya. Kalau memang bukan pembohong pasti udah bisa ya merujuk membujuk gitu ya tuh. Tapi karena ya itu, karena mau membujuk, mau merayu gimana, karena barangnya nggak ada, hasilnya jadinya sulit ya. Dia cuma menarasikan kebohongan aja, kebohongan